Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janeta Diwidya Kusuma Wardani. Saya Sabrina Ainun Mardiah dari SMP Quranic Science Boarding School Akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Potensi Serat Daluang Browsonetia papyrifera elven sebagai material ramah lingkungan untuk filamen 3D printing. Kajian struktur dan kristalinitas. Latar belakang pada penelitian ini yaitu filamen 3D printing masih bergantung pada bahan sintetis seperti ABS. Bahan tersebut tidak dapat diurai secara alami pada lingkungan. Diketahui, kayu daluang memiliki karakteristik unik yaitu ketahanan alami terhadap kelembapan dan serangga. Pohon kayu daluang ini biasa digunakan dalam pembuatan kertas yang digunakan di Kampung Pulo, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, apakah daluang memiliki potensi sebagai filamen 3D printing? Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh perlakuan kimia terhadap susunan kristal dan struktur serat daluang. Yang kedua, bagaimana perubahan bentuk permukaan serat setelah perlakuan dapat mendukung pembuatan filamen 3D printing. Yang ketiga, bagaimana hasil uji FTIR, XRD, dan SEM menunjukkan perubahan sifat serat setelah perlakuan. Alur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengambilan serat kulit kayu daluang, yang kedua, fermentasi, yang ketiga, pencucian dan netralisasi, yang keempat, pengeringan, yang kelima, perlakuan kimia berdasarkan kelompok masing-masing dengan cairan berbeda, yang keenam, uji FTR, SEM, XRD, yang ketujuh, modifikasi kimia, yang kedelapan, FTR hasil modifikasi kimia. Hasil uji SEM pada kelompok netral menunjukkan permukaan serat memperlihatkan alur-alur longitudinal yang konsisten dengan pelepasan sebagian dinding sel sehingga fibril selulosa tampak lebih terekspos. Lapisan pengikat berupa hemiselulosa dan lignin terlihat berkurang pada area tertentu, menghasilkan kontras yang jelas antara fibril yang terbuka dengan bagian yang masih tertutup lapisan padat. Selain itu, terlihat partikel granular kecil menempel pada permukaan, memberikan tekstur heterogen pada citra mikroskopis. Pada kelompok asetilasi menampilkan jaringan serat panjang yang relatif teratur dengan orientasi sejajar, tetapi terlihat lebih terbuka dibandingkan sampel kontrol netral, yang menunjukkan adanya pengaruh asam dalam melonggarkan struktur serat. Pada kelompok alkalisasi, terlihat struktur serat yang memanjang dan relatif bersih dari pengotor besar, menandakan adanya proses pembersihan akibat perlakuan kimia dengan NaOH. Permukaan serat tampak lebih teratur, menunjukkan kemungkinan peningkatan tingkat kristalinitas atau hilangnya bahan amorf seperti lignin dan hemiselulosa. Pada kelompok alkalisasi plus asetilasi, kombinasi perlakuan alkali dan asam memberikan efek sinergis dalam memberikan serat. Namun tidak seefektif perlakuan tunggal NaOH dalam beberapa kasus. Namun masih ditemukan sebagian permukaan serat yang terlapisi endapan atau pengotor. Hal ini bisa berasal dari reaksi antara bahan kimia dengan komponen alami serat. Perlakuan ini berhasil mengubah karakter permukaan serat, namun belum sepenuhnya menghilangkan semua pengotor. Uji XRD. Puncak difraksi utama muncul di sekitar 2 θ sama seperti 22 derajat bidang 200 selulosa I. Intensitas meningkat dari netral, alkalisasi, asetilasi plus asetilasi menunjukkan kenaikan kristalinitas. Perlakuan kimia meningkatkan keteraturan mikrofibril mengindikasikan transformasi ke struktur nano. 2 θ dalam derajat, CRL dalam persen. Netral 22,3 derajat 42%. Alkalisasi 22,4 derajat 55%, asetilasi 22,4 derajat 58%, alkalisasi plus asetilasi 22,5 derajat 63%. Hasil FTIR setelah pelakuan kimia, netral, hemiselulosa dan lignin masih dominan, selulosa belum terekspos penuh, NaOH, hemiselulosa dan lignin banyak terurai, selulosa lebih dominan, asam asetat, hemiselulosa berkurang, selulosa meningkat, lignin masih tetap ada. NaOH plus CH3COH, hemiselulosa hilang, selulosa dominan, lignin berkurang. Hasil FTIR setelah modifikasi, netral, hemiselulosa hilang total, selulosa dominan, kristalinitas meningkat, NaOH, selulosa lebih murni, kristalinitas meningkat, lignin berkurang drastis, asam asetat, hemiselulosa hilang, selulosa lebih kristalin, lignin berkurang sebagian, NaOH plus CH3COH, efek sinergi selulosa dominan, lignin dan mineral berkurang, kristalinitas naik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan alkalisasi dan asetilasi meningkatkan kristalinitas serta keteraturan nanofibril selulosa. Nilai XRD naik dari 41,9% menjadi 62,8% yang menandakan penghilangan lignin dan hemiselulosa secara signifikan.
Hasil FTIR menunjukkan nilai puncak 1330 cm pangkat min 1 dan penguatan pita 897 pangkat min 1 menunjukkan peningkatan dominasi selulosa kristalin. Nitrogen, kelompok alkalisasi plus aserasi menunjukkan morfologi serat yang lebih bersih, terbuka, dan terbentuk, menandakan peningkatan keteraturan struktur serat dibandingkan kelompok netral. Setelah modifikasi PLA 10%, gliserol, pati sagu, dan asam asetil, serat menunjukkan peningkatan homogenitas dan ketertarikan antar molekul yang baik, sehingga serat galon yang sudah dimodifikasi berpotensi sebagai bahan filament 3D printing ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.